Subuh itu tinggal hitungan menit. Azan belum berkumandang, tapi lorong rumah kos sudah dipenuhi bau amis yang aneh. Seorang perempuan ditemukan duduk kaku di depan pintu kamarnya, bajunya rapi, tubuhnya utuh, namun matanya kosong. Seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Warga mengira itu kasus pelecehan biasa, tapi mereka salah. Karena ini bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari kejahatan yang tampak maupun yang tak kasat mata. Amin. Jam dinding di lorong rumah kos itu berhenti, tepat di angka 03,33. Tak ada yang menyadari sejak kapan jarumnya membeku, sampai suara pintu terbuka pelan memecah keheningan. Bu Ratna, pemilik kos, terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mengira ada penghuni yang kesiangan dan hendak ke kamar mandi bersama. Namun langkahnya terhenti di depan kamar nomor 7. Pintu itu tidak terkunci, hanya terbuka selebar telapak tangan. Lampu di dalam menyala temaram, seperti lupa dimatikan. Di ambang pintu, seorang perempuan duduk bersandar ke dinding. Rambutnya rapi, bajunya tertutup, tidak ada tanda berantakan, tapi matanya menatap kosong ke lantai tanpa berkedip. Bu Ratna memanggil namanya pelan. Tidak ada jawaban. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid ujung gang, barulah jerit pecah. Warga berdatangan, ponsel terangkat, bisik-bisik mengalir cepat. Polisi tiba tak lama kemudian, mengusir kerumunan, memasang garis kuning di lorong sempit yang baunya kini terasa aneh. Bukan amis darah, melainkan bau lembab seperti kain lama yang baru dibuka dari peti. Korban bernama Naila, 24 tahun. Mahasiswi yang dikenal pendiam. Tetangga kamar bersaksi ia jarang pulang malam, tak pernah membawa tamu. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada luka, tidak ada barang hilang. Semua tampak rapi, terlalu rapi untuk sebuah kejadian menjelang subuh. Penyidik muda bernama Arga memeriksa kamar. Ranjang tertata seprai bersih. Jendela terkunci dari dalam. Pintu tidak rusak. Satu-satunya kejanggalan adalah jam dinding kecil di atas meja belajar. Jarumnya berhenti di 03,33, sama seperti jam di lorong. Listrik mati? Tanya Arga. Tidak, jawab teknisi. Semua normal. CCTV di ujung gang diminta. Petugas memutar rekaman. Layar menampilkan lorong kosong, detik demi detik berlalu. Lalu pada jam 3:10, gambar mendadak hitam. Bukan rusak, bukan mati. Seperti sengaja ditutup. Rekaman kembali normal, tepat saat azan subuh mulai terdengar. Satpam kos, Pak Hadi, dipanggil. Tangannya gemetar. Ia mengaku berpatroli hingga jam 3 lewat. Saya dengar langkah, katanya lirih. Ada yang lewat, tapi setiap saya menoleh, lorongnya kosong. Argamen katat. Ia menatap lorong yang kini sunyi. Dindingnya tua, cat mengelupas. Di ujung lorong, ada satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Kamar paling ujung. Kamar itu siapa? Bu Ratna menggeleng. Kosong. Sudah lama. Sore hari, kabar menyebar. Warga menyebutnya pelecehan. Media mulai berdatangan. Judul-judul cepat lahir. Kasus subuh di rumah kos tua. Namun malamnya, suasana berubah. Penghuni mulai mendengar bunyi-bunyi kecil setelah jam 2. Bukan suara orang berjalan, melainkan gesekan pelan. Seperti kuku menyentuh tembok. Seorang mahasiswi bersumpah melihat bayangan duduk di ujung kasurnya. Bayangan yang menghilang saat lampu dinyalakan. Arga kembali ke lokasi untuk olah tempat kejadian perkara lanjutan. Ia berdiri di lorong, sendirian. Udara dingin merayap, padahal malam itu tidak hujan. Dari kehauan jam dinding yang tadi diperbaiki berdetak, lalu berhenti lagi. Jam 3:33, ia menelan ludah, mengingat wajah Naila yang kosong, rapi, dan tenang seolah sedang menunggu sesuatu. Di meja belajar, Arga menemukan secari kertas yang sebelumnya terlewat. Tulisan tangan gemetar, pendek dan berulang. Kalau aku bangun sebelum subuh, dia datang. Kalau aku bangun sebelum subuh, dia datang. Telepon Arga bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Jangan bangunkan mereka sebelum azan. Arga menoleh cepat ke lorong. Lampu berkedip. Dari kamar paling ujung,
Terdengar bunyi kursi diseret pelan, padahal kamar itu dikunci dan dinyatakan kosong. Detik berikutnya, azan Isya terdengar dari kejauhan. Jam dinding bergerak lagi, seolah bernapas. Dan di bawah cahaya lampu yang berkedip, Arga menyadari satu hal yang membuat dadanya mengeras. Kasus ini baru dimulai, dan waktu yang disukai pelaku belum tiba. Malam pertama setelah kematian Naila, rumah kos itu tidak benar-benar tidur. Lampu lorong dibiarkan menyala penuh. Pintu-pintu kamar dikunci rapat, dan sebagian penghuni memilih terjaga sampai subuh. Bukan karena berani, melainkan karena takut memejamkan mata. Arga kembali bersama timnya tepat pukul 2:10. Ia ingin memastikan satu hal, apakah kejadian ini bisa diulang. CCTV kembali diperiksa. Kabel, hard disk, sambungan listrik, semuanya normal. Tidak ada tanda sabotase. Namun, ketika waktu menunjukkan 03,0, monitor mulai bergetar halus. Bukan mati, bukan rusak. Gambar seperti tertutup bayangan tipis yang bergerak perlahan dari atas ke bawah. Pukul 03,07, layar menjadi hitam. Catat waktunya, kata Arga pelan. Di lorong, udara mendadak berat. Bau lembab kembali muncul, bau yang sama seperti subuh kemarin. Seorang petugas mendengar suara napas. Pelan, dekat telinganya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Pak Hadi, satpam malam, tiba-tiba terduduk. Wajahnya pucat itu jamnya berhenti lagi, katanya sambil menunjuk. Jam lorong membeku di 03,33. Arga memeriksa kamar Naila untuk kedua kalinya. Kali ini, ia lebih teliti. Di bawah ranjang, ia menemukan bekas gesekan halus, seperti sesuatu pernah diseret pelan. Tidak ada debu yang terangkat, seolah benda itu tidak benar-benar menyentuh lantai. Di dinding dekat kepala ranjang, ada noda samar, bukan darah, bukan jamur, seperti bekas telapak tangan, tapi terlalu panjang untuk manusia. Saksi mulai dipanggil satu persatu. Seorang penghuni mengaku sering terbangun sebelum subuh karena merasa ada yang duduk di kasurnya. Ia tidak berani membuka mata. Kalau saya bergerak, rasanya seperti dimarahi, katanya sambil menangis. Kesaksian lain lebih aneh. Seorang mahasiswi berkata, ia pernah melihat pintu kamar paling ujung terbuka sendiri, lalu tertutup lagi tepat sebelum azan. Kamar itu kosong, tegas Bu Ratna. Sejak kapan? Tanya Arga. Sejak kejadian yang lama, jawabnya ragu. Ketika ditanya lebih lanjut, Bu Ratna menolak bicara. Ia hanya berkata satu kalimat yang terus terngiang di kepala Arga. Yang di sini bukan suka keributan, dia suka yang diam. Arga mulai menelusuri arsip lama. Berita koran belasan tahun lalu menyebut kasus serupa. Perempuan ditemukan linglung menjelang subuh di lokasi yang sama. Tidak semua meninggal, beberapa hanya kehilangan akal sehat. Satu nama muncul berulang kali. Mbak Sari? Perempuan itu kini tinggal di pinggir kota, hidup bersama adiknya. Ketika Arga menemuinya, Sari menolak bicara. Tangannya gemetar setiap kali mendengar kata subuh. Butuh waktu lama hingga ia akhirnya berbisik. Dia tidak memaksa. Dia menunggu Sari menceritakan malam itu. Ia terbangun pukul 3 lewat. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Aku pura-pura tidur, katanya. Aku takut. Ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu tertinggal. Setiap subuh setelahnya, ia merasa disentuh. Bukan di tubuh, melainkan di pikirannya. Dorongan untuk diam, untuk menerima. Aku selamat karena azan, ucap Sari lirih. Begitu suara itu terdengar, semuanya hilang. Arga pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia berdiri lama di depan rumah kos, memandangi kamar paling ujung. Pintu itu kini dipasang gembok tambahan. Tapi entah kenapa, ia merasa gembok itu lebih seperti simbol, bukan pengaman. Malam itu, salah satu penghuni baru menjerit histeris. Ia mengaku terbangun sebelum subuh dan melihat bayangan berdiri di dekat pintu. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menunggu. Dan tepat saat ia hendak berteriak, azan berkumandang. Arga memutuskan melanggar prosedur. Ia membuka kamar paling ujung. Bau lama langsung menyergap. Udara di dalam lebih dingin dari kamar lain. Tidak ada perabot, hanya satu kursi kayu menghadap dinding. Di tembok depan kursi, ada bekas goresan. Bukan satu, puluhan. Jika diperhatikan, goresan itu membentuk pola. Huruf-huruf yang saling bertumpuk, seolah ditulis berulang kali oleh tangan yang sama. Arga menyalakan senter, membaca perlahan,
Jangan bangun sebelum subuh. Di lantai, tepat di bawah kursi, ada bekas cekungan seperti sering diduduki. Kursi itu menghadap tembok, bukan pintu. Seolah yang duduk di sana tidak ingin melihat keluar, melainkan menunggu sesuatu datang dari belakangnya. Bu Ratna akhirnya mengaku, kamar itu dulu ditempati seorang pria. Ia dikenal pendiam, sering bangun sebelum subuh. Setelah serangkaian kejadian aneh, pria itu ditemukan tewas, duduk di kursi itu, menghadap tembok, dengan jam dinding berhenti di 03,33. Sejak saat itu, kamar dikosongkan, tapi gangguan tidak pernah pergi. Malam semakin larut. Arga memilih berjaga di lorong. Ia duduk, mencatat, menunggu. Jam mendekati pukul 3, udara berubah. Lampu berkedip, dan dari dalam kamar paling ujung, terdengar suara kursi digeser pelan. Bukan keras, bukan cepat. Seperti seseorang yang bangkit dan berjalan keluar. Jam dinding berhenti, jam 3:33. Arga berdiri perlahan, lorong kosong, tapi di ujung matanya, ia melihat bayangan panjang di dinding, lebih tinggi dari manusia. Dan saat itu ia sadar, yang datang menjelang subuh, bukan mencari tubuh. Ia mencari izin. Namanya Alia. Ia tidak tercatat sebagai korban. Tidak ada laporan, tidak ada berita. Namun wajahnya pucat seperti seseorang yang baru pulang dari kematian. Arga menemuinya di ruang tamu rumah orang tuanya. Alia duduk memeluk lutut. Matanya terus menatap jendela, seolah takut melihat pantulan dirinya sendiri. "Aku nggak disentuh," katanya cepat, seakan membela sesuatu. "Aku hampir," ia bercerita tentang malam itu. Pukul 3:10, ia terbangun karena mimpi buruk. Tidak ada suara, tapi dadanya terasa berat, seperti ada yang memperhatikan dari sudut gelap kamar. Di ujung kasur, ia merasakan tekanan. Kasur turun perlahan. Bukan tiba-tiba, bukan kasar, seperti seseorang yang meminta izin untuk duduk. Aku dengar suara Alia berbisik, bukan di telinga, di kepala. Suara itu tidak memaksa, tidak mengancam. Hanya satu kalimat yang diulang pelan, "Tenang, diam saja." Alia mengaku hampir menurut. Rasa takutnya bercampur lelah. Matanya berat, ia ingin menyerah. Namun ponselnya tiba-tiba berbunyi. Alarm subuh yang lupa ia matikan. Begitu suara azan pertama terdengar dari kejauhan, tekanan itu menghilang. Kasur kembali rata. Udara terasa ringan, tapi Alia tahu itu bukan mimpi. "Aku sadar satu hal," katanya sambil menangis. "Kalau aku diam sedikit lebih lama, aku mungkin gak akan bangun lagi." Arga keluar rumah dengan kepala penuh. Ini bukan tentang kekerasan fisik. Ini tentang menunggu manusia lelah, lalu mengambil apa yang diberikan secara sukarela. Arga menemui seorang tokoh tua yang dikenal sering dimintai bantuan warga. Bukan dukun, bukan ustaz resmi, hanya orang yang mengerti batas. Pria itu mendengarkan dengan wajah tenang, lalu berkata pelan, "Yang datang sebelum subuh bukan pemburu, mereka pemohon." Ia menjelaskan, waktu menjelang subuh adalah saat manusia paling rapuh, lelah, setengah sadar, antara mimpi dan nyata. Pada waktu itu, niat mudah goyah, doa mudah terputus, dan rasa takut bisa berubah menjadi izin. Mereka tidak boleh memaksa, katanya. Kalau memaksa, batasnya dilanggar. Tapi kalau manusia yang membuka, itu beda. Arga bertanya tentang jam 3:33. Itu bukan angka, jawabnya. Itu kebiasaan. Kebiasaan manusia yang sering terbangun di waktu yang sama. Kebiasaan menunggu sunyi, kebiasaan diam. Malam itu, Arga kembali ke kos. Ia memasang alat perekam suara, sensor gerak, dan jam digital cadangan. Ia ingin membuktikan apakah semua ini bisa ditangkap alat. Pukul 03,05, sensor berbunyi pelan. Pukul 03,12, udara turun drastis. Pukul 03,2, perekam menangkap suara napas, bukan manusia. Dan tepat 03,33, semua alat berhenti bersamaan. Arga merasakan sesuatu di belakangnya. Bukan sentuhan, bukan suara. Hanya perasaan ditunggu. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Ia mengingat satu pesan, jangan membuka, jangan menjawab. Azan subuh terdengar. Semua kembali normal. Namun di catatan Arga, satu kalimat ditulis tanpa sadar, seolah tangannya digerakkan orang lain. Dia marah kalau diganggu. Kesalahan itu dilakukan oleh Rina, penghuni lama yang menganggap semua ini hanya sugesti. Ia sering bangun sebelum subuh untuk bekerja. Ia tidak percaya cerita-cerita.
Malam itu, ia sengaja duduk di ranjang, menunggu. Pukul 3 lewat. Lorong sunyi, jam berhenti. Rina merasakan kasur turun. Ia tersenyum sinis. Kalau memang ada, tunjukkan. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu menjawab. Lampu kamar padam. Udara menjadi dingin, menusuk. Rina merasa kepalanya berat, pikirannya kosong. Bukan karena pingsan, melainkan karena sesuatu masuk ke ruang yang salah. Teriakannya terdengar satu kali. Pendek, terputus. Warga berlarian. Pintu kamar dibuka paksa. Rina ditemukan di lantai. Hidup, tapi matanya terbuka lebar, tanpa fokus. Bibirnya bergerak pelan, mengulang kalimat yang sama. Bukan sekarang, bukan sekarang. Cermin-cermin di kos retak bersamaan. Jam dinding jatuh dari paku. Arga tahu, ini sudah melewati batas. Makhluk itu tidak lagi menunggu dengan sabar. Dan ketika azan subuh akhirnya terdengar, ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Untuk pertama kalinya, jam tidak bergerak kembali. Kamar paling ujung tidak pernah benar-benar kosong. Itu yang akhirnya disadari Arga ketika seorang warga tua datang malam itu, membawa cerita yang selama ini dikubur rapat-rapat. Pria itu pernah ikut membangun rumah kos tersebut puluhan tahun lalu, saat tanah itu masih berupa bangunan lama yang sengaja ditutup. Dulu tempat ini bukan kos, katanya lirih. Ini tempat orang menyembunyikan aib. Menurutnya, bangunan lama pernah dipakai sebagai tempat mengurung seseorang. Seorang pria yang dituduh melakukan perbuatan keji. Ia tidak dipenjara, tidak diadili. Ia dikunci di kamar paling ujung, diberi makan sekadarnya, dan dilarang keluar sampai subuh. Setiap hari, pria itu terbiasa terbangun sebelum subuh, duduk di kursi, menghadap tembok, menunggu. Dan suatu pagi, ia ditemukan meninggal dalam posisi yang sama. Duduk, menunggu, dengan jam berhenti di 03,33. Yang tersisa bukan arwahnya, ujar si warga tua, tapi kebiasaan. Kebiasaan menunggu. Kebiasaan mengawasi. Kebiasaan meminta izin tanpa memaksa. Arga mengerti sekarang, yang datang menjelang subuh bukan makhluk baru. Ia adalah jejak perilaku, sesuatu yang tumbuh dari rasa bersalah, ketakutan, dan diamnya manusia. Dan jejak itu diberi tempat upaya penutupan dilakukan malam itu juga. Tokoh tua yang pernah ditemui Arga memimpin ritual sederhana. Bukan pemanggilan, melainkan pengembalian batas. Semua penghuni diminta tidak bangun sebelum subuh, tidak berbicara, tidak membuka pintu, tidak menanggapi apapun yang terasa aneh. Pukul 2 lewat, suasana berubah. Udara menekan dada. Lorong terasa sempit. Lampu berkedip seperti kehabisan napas. Salah satu warga, Pak Joko, mulai gelisah. Ia sering bangun sebelum subuh selama bertahun-tahun. Malam itu, matanya terbuka sendiri. Ia duduk di kasur, napas terengah. Ada yang nunggu, gumamnya. Arga berusaha mendekat, tapi Pak Joko menoleh dengan wajah yang bukan wajahnya. Senyumnya tipis, tenang, terlalu sabar. Dia nggak datang sekarang, ucapnya dengan suara datar. Dia sudah lama di sini. Tubuh Pak Joko jatuh ke lantai. Tangannya bergerak menulis di lantai berdebu. Tanpa disadari, tanpa berhenti, 03,33. Ritual gagal. Batas terlanjur terbuka. Saat azan subuh hampir berkumandang, terdengar suara kursi diseret dari kamar paling ujung. Lebih keras dari sebelumnya. Seperti seseorang yang akhirnya berdiri setelah menunggu terlalu lama. Tangisan pecah, doa bersahutan. Dan ketika azan benar-benar terdengar, semuanya terhenti mendadak. Pak Joko pingsan, lampu menyala normal, jam tetap mati. Rumah kos itu ditutup permanen. Penghuni dipindahkan, bangunan dipagari, kamar paling ujung disegel. Tidak ada lagi yang berani masuk, tidak ada lagi yang berani bangun sebelum subuh di sana. Kasus dinyatakan selesai. Tidak ada pelaku, tidak ada tersangka. Rina dirawat di rumah sakit jiwa. Alia tidak pernah lagi tidur sendiri. Arga mengajukan mutasi. Ia menyimpan catatan itu rapat-rapat. Tentang waktu, tentang kebiasaan, tentang izin yang tak pernah diucapkan dengan kata. Namun, cerita ini tidak benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, Arga menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada nama, tidak ada foto, hanya satu kalimat, "Aku pindah." Di bawahnya, waktu terkirim tertera jelas, 03,33. Arga menatap jam di dinding kantornya. Jarumnya bergerak normal untuk sekarang. Narasi terakhir mengalir pelan, dingin,
Tidak semua kejahatan datang dengan paksaan. Ada yang hanya menunggu kita lelah, takut, dan diam. Dan jika kamu pernah terbangun sebelum subuh, merasa diawasi, mungkin dia tidak datang. Dia hanya menunggu izin tamat.